Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah segala puji syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam akan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu SAW alaihi dan wasallam. semoga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Eh, per, eh, Perkenalkan, Ana Muammar Arwi Elbardan, anak kelas 7 di SMP Khairul Umah cabang Bogor. Nah, kali ini kita berada di Maskan Umar di kawasan sekolah Tafis Plus SMP Khairul Umah Bogor. Masyaallah. Hari ini Ana akan menjadi host untuk acara pada malam hari ini, yaitu kita akan belajar berbincang-bincang tentang hukum-hukum Islam dan beberapa hal lainnya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kebersihan. Seperti yang diketahui, sekarang ini adalah musim-musim hujan, terutama puncak musim hujan, hujan sering turun dan terutama menjadi panennya banyak penyakit seperti DBD, terus kemudian ada skabies dan lain sebagainya. Nah, terutama eh, teman-teman semua yang tinggal di maskan atau di asrama bagi yang mondok atau siapapun kalian semua dan ini harus mengetahui bagaimana caranya kita menjaga kebersihan selama musim penghujan ini. Nah, kali ini Ana bersama dengan Ustadz Ana, Ustadz Rendra. Masyaallah ya. Ustadz, Ana kita semua di sini ingin berbicara tentang kebersihan, Tat. Baik, boleh, silakan. Kali ini Masyaallah kan Arwi ya. sedang penghujung musim hujan ya, di puncak-puncak musim hujan, hujan sering Mm-mm. turun terutama pada Betul. malam hari. Udara lembab bisa jadi tempat nyamuk, tempat kutu, makanya muncul banyak penyakit. Wah, betul sekali. Islam sebenarnya juga sudah membahas tentang masalah kebersihan begini. Iya. Nah, tapi yang kita ingin ketahui sekarang bagaimana sih Islam itu menjelaskan secara detail tentang kebersihan. Nah, Tafadhol, Tat. masyaallah. Syukron Aru, masyaallah ya. Ayah bunda, rekan-rekan, alumni STP Khairul Ummah dan juga masyarakat Muslim lainnya yang menyaksikan eh, podcast kita yang pertama ini, Masya Allah ya. Kita berada di Maskan Umar bin Khattab ya, Masya Allah. Pas sekali dengan pertanyaan tadi Arun ya, bagaimana Umar bin Khattab itu adalah salah satu seorang pemimpin ya, seorang pemimpin di dalam Islam ya, salah satu contoh yang kita harus tahu bagaimana Umar bin Khattab itu eh, menjaga yang namanya rakyatnya, bahkan dirinya. Nah, ini tadi ada pertanyaan yang bagus ya mengenai kebersihan. Ini Ustadz akan coba ambil di dalam Quran surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 108. Ya, siapa yang hafal ya? Yuk kita sama-sama lihat buka Qurannya. Kita coba lihat situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjida asasa 'ala taqwa minal awwali yauma haqqu an taquma fi. Ya kan? Sesungguhnya masjid yang didirikan karena takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas untuk dilaksanakan sholat di dalamnya. Nah, ini yang lebih penting lagi. Fihi rijalu yuhibbuna an yataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, ini yang penting nih. Jadi di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang yang menyucikan atau membersihkan diri. Nah, kira-kira kita kepengen disukai Allah atau pengen dibenci Allah? Tentu dong kita ingin jadi suka Allah. Nah, gitu ya.
pasti Allah itu suka dengan orang yang membersihkan diri. Ini kata kuncinya pertanyaan tadi tuh. Ya, kata kuncinya bahwa Allah suka dengan Siha. kebersihan. Luar biasa. Ini ada contoh menarik juga. Bagaimana Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah akan memasuki sebuah tempat yang namanya Syam. Ya, akan memasuki sebuah tempat namanya Syam. Nah, di situ ada seorang sahabat di dalam kota Syam itu yang namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi ini peristiwa yang duka gitu ya. Peristiwa yang duka. Bahwa apa? Ketika itu di kota itu sedang terjadi yang namanya wabah apa namanya kusta. Nah, kalau tadi pertanyaannya tentang apa namanya skabies ya. Iya. Oh, ini lebih parah lagi. Jadi apa namanya lepra ini penyakit kulit yang apabila bahkan bisa menyerang tulang. Ya, kalau tulangnya digerogoti sama lepra itu, tulangnya bisa lepas. Masya Wah, Allah. masya Allah, nauzubillah min zalik ya. Jadi kalau yang kena penyakit itu pasti mati. Luar biasa. Nah, ketika itu Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab akan masuk ke kota itu sedang di perbatasan. Nah, datanglah sahabatnya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya kan? Wahai Umar, sahabatku, Khalifah Amirul Mukminin, ya kan? Kami ada masalah di kota kami. Ada yang namanya penyakit lepra. Ayo kita masuk ke dalamnya. Kata Umar, saya tidak akan masuk ke dalamnya. Loh, bukankah kalau kita itu kena penyakit, itu kan takdir Allah. Jawab Umar apa? Pada waktu itu jawaban Khalifah Umar bin Khattab, baik, kalau itu takdir Allah, aku akan memilih takdir Allah yang lain. Masya Allah ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah wabah, ada sebuah penyakit, kita nggak mau dong mengikuti takdir yang susah itu. Kita cari takdir yang lebih baik. Nah, takdir yang lebih baik yang Allah suka membersihkan di diri. Jadi ketika kita bicara tentang bersih-bersih, maskan kita juga harus bersih, diri kita juga harus bersih, giginya juga bersih. Ya, insya Allah kalau maskannya bersih, halamannya bersih, suasananya enak, nyaman, tidur juga nggak ada debu. Kalau jalan di lantai juga bersih, betul nggak? Iya. Betul sekali. Allah yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang yang membersihkan diri. Ya, bahkan di dalam hadis itu, ya, dalam hadis itu dikatakan kita menyingkirkan duri saja di tengah jalan, ya kan? Untuk dipinggirkan atau dibuang itu mendapatkan pahala. Luar biasa. Duri kan itu sebenarnya kotoran itu. Iya, kotoran yang Kotoran mengganggu. sebenarnya. Kalau keinjek luka. Apalagi kalau di tengah jalan itu adalah sampah-sampah plastik. Apalagi tuh, ya kan? Apalagi di dalam maskan kita, di halaman kita, di jalan kita. Nah, kan setiap pagi kita piket ya. Hmm. Betul, setiap pagi kita piket. Demikian Aru ya, tentang gambaran tentang Islam itu dengan kebersihan. Silahkan, ada lagi. Oke. Silahkan. Nah, ini kan kita sudah dapat nih gambaran tentang kebersihan Mm-mm. dalam Islam ya. Secara lengkapnya bagaimana. Terus sebenarnya umat Islam punya nggak sih ya Mm. contoh-contoh bagaimana mereka menerapkan yang namanya kebersihan tadi tuh, Umat toharoh, Islam. ya, Nah, sanitasi. Ada nggak sih contohnya? contohnya sangat banyak. Contohnya sangat banyak. Nah, yang paling pertama kali umat Islam itu ketika belajar fikih, maka akan belajar tentang air. Apa sih gunanya air? Ternyata air itu gunanya untuk membersihkan Diri. diri. Apa itu? Berwudu, mandi. Nah, ini uniknya mandi ini diajarkan dalam Islam. Ya, diajarkan bagaimana ada dua rukun mandi. Yang pertama niat, yang kedua adalah membersihkan seluruh tubuhnya.
ya kan? Wah, itu lengkap dalam Islam itu ya. Ketika terjadi ada najis, najis pun ada macam-macam. Betul nggak? Iya. Wah, luar biasa ya. Ada najis yang berat, najis yang sedang, najis yang ringan. Dibersihkannya bagaimana-bagaimana, ya kan? Ini luar biasa. Jadi Islam itu sangat luar biasa detailnya membahas, mempraktekkan, ya kan, untuk sehari-hari tentang kebersihan, kebersihan diri, ya. Nah, ini ada lagi yang lebih hebat lagi, kebersihan ini juga dipraktekkan oleh negara, ya. Pernah dulu ya kebersihan ini dipraktekkan pada masa Utsmani, pada masa Khalifah di Abbasiyah, ya. Pada masa di Abbasiyah itu jalan-jalan di kota Baghdad itu sangat terang benderang dan bersih. Ada yang saluran-saluran air, sampai sekarang masih ada. Ya, bagaimana kota-kota Islam pada abad pertengahan dulu, tahun 700, tahun 800 Masehi, 800 Masehi, yang pada zaman yang sama Jepang masih gelap, masih zaman Utani. Sedangkan di Baghdad itu, di Turki itu, zamannya, wah, peradaban yang tinggi. Luar biasa. Ada khalifah namanya Harun al-Rasyid, ya, luar biasa itu ya. Itu juga luar biasa khalifahnya. Jadi kebersihan ini adalah memang bagian dari Islam. Ya. Bahkan orang yang baru mau masuk Islam pun dari yang kafir menuju Muslim disuruh apa? Mandi. Mandi, ya kan? Jadi luar biasa. Oke, kebersihan itu bahkan dikatakan fatrul iman, gitu kan? Adalah bagian dari iman, walaupun itu bukan hadis, ya, tetapi boleh juga lah kalau kita jadikan adab seperti itu. Oke, Oke. Masya Allah. Oke, terima kasih Tat Mm-mm. telah memberikan informasinya. Masya Mm-mm. Allah, sangat menginspirasi ya Iya, untuk kita alhamdulillah, semua untuk alhamdulillah. menjaga kebersihan. Ya, kita semua akan selalu terus menjaga kebersihan, Betul, alhamdulillah. terutama di musim penghujan seperti ini Iya. ya, tempat-tempat yang tertutup gampang lembab. Nah, Nah, tuh. begitu kita harus sering membersihkan dan karena Islam juga mengajarkan kebersihan, Mm-mm. maka ya kita harus dong sebagai umat Islam harus menjalankan syarat Islam yang satu ini menjaga kebersihan. Iya, betul sekali. Men- Setuju, setuju. Silahkan. Ada lagi atau kita mau tutup? Kita sudah tidak ada lagi Tat, Oke, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Baik teman-teman semua hadirin yang menyaksikan, alhamdulillah kita sudah mendapatkan mendapatkan jawaban tentang pertanyaan kita pada hari ini. Semoga kita semua akan terus menjaga kebersihan, terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan. Iya, insya Sesuai Allah. dengan kata tadi, al at-tahru fatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman meskipun itu bukan hadis, ya itu bisa kita jadikan sebagai adab Betul. supaya kita Iya. tetap menjaga kebersihan antara diri kita dan orang lain. Ya, terutama bagi yang menyaksikan dari koi rumah, masih ingat albiahku? Luar biasa, betul ya. Bersih diri dan Lingkunganku. lingkunganku. Ya. Oke, sekian pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang sedang kita bincangkan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar hanya datang dari Allah, Allah, amin. sedangkan yang salah tidak lain hanyalah dari kami semua. Iya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.